Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita bisa belajar kembali dalam materi bab zakat untuk kelas 9 SMP. Baiklah, sebelum kita masuk pada materi, kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya, yakni tentang bab zakat. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Jika kemarin kita sudah mengetahui tentang ketentuan zakat fitrah, maka sekarang kita belajar tentang ketentuan zakat mal. Kemudian hikmah dari zakat dan perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah. Pembagian zakat yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal adalah sedekah wajib yang harus dikeluarkan berupa harta dengan syarat dan ketentuan. Syarat muzaki yang mengeluarkan zakat mal adalah yang pertama, tentunya harus beragama Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, hartanya itu adalah harta milik sempurna, artinya hartanya tidak harta pinjaman. Yang keempat, harta mencapai 1 nisab. Nisab artinya batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Dan yang terakhir adalah haul. Haul artinya sudah mencapai 1 tahun dimiliki. Sekarang kita masuk pada niat zakat mal. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal mali an nafsi fardon lillahi ta'ala. Artinya, saya niat mengeluarkan zakat mal dari diriku sendiri fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian, syarat harta yang dikeluarkan untuk zakat mal, yang terkena zakat mal, yang pertama, harta itu adalah harta milik penuh, tidak harta pinjaman. Yang kedua, hartanya halal, tidak dari harta yang haram, tidak dari harta yang haram. Yang ketiga, sudah mencapai 1 nisab. Yang keempat, haul, artinya sudah 1 tahun. Nah, zakat mal itu meliputi beberapa hal. Yang pertama, zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya. Yang kedua, zakat peternakan dan perikanan. Yang ketiga, zakat pertambangan. Yang keempat, zakat pendapatan barang dan jasa. Yang kelima, zakat perniagaan. Yang keenam, zakat uang dan surat berharga. Yang ketujuh, zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Yang kedelapan, zakat perindustrian. Dan yang terakhir adalah zakat rikas, artinya zakat barang temuan. Tapi di sini kita belajar tentang zakat emas dan perak, zakat pertanian, zakat barang rikas, zakat harta perdagangan, zakat profesi, dan zakat peternakan. Baiklah, mari kita amati tabel perhitungan zakat. Dari yang pertama, yaitu zakat emas dan perak. Untuk zakat emas, nisabnya adalah ketika sudah memiliki emas yang tersimpan sebanyak 93,6 gram, maka wajib dizakati. Dan apabila memiliki perak sebanyak 624 gram, maka juga wajib dizakati. Zakatnya berapa? Yakni sebesar 2,5% dari emas yang dimiliki. Kemudian yang kedua, zakat pertanian. Nah, zakat pertanian itu nisabnya adalah 750 kg beras atau
setara dengan 5 wasak ya. Zakat pertanian kadarnya dibagi menjadi 2 karena biasanya ada lahan pertanian yang pemeliharaannya menggunakan irigasi. Nah, pada saat pemeliharaannya menggunakan irigasi, maka kadar zakatnya hanya 5%. Kemudian ketika dalam pemeliharaannya tidak menggunakan irigasi, maka kadar zakatnya 10% dan itu dikeluarkan setiap kali panen. Kemudian yang ketiga, zakat barang rikas atau barang temuan. Nah, barang temuan dizakati zakatnya adalah sebanyak 20% dan tidak ada nisabnya. Jadi ketika menemukan barang temuan, maka langsung dizakati sebanyak 20% dari barang temuan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah zakat harta perdagangan. Nah, harta perdagangan ini kita ambil secara umumnya saja ya. Jadi nisab harta perdagangan adalah setara dengan emas, yaitu 93,6 gram. Nah, ketika sudah memiliki harta perdagangan sebanyak itu, maka kita wajib menzakati harta kita itu tadi sebanyak 2,5% dan itu dikeluarkan dalam waktu dan itu dikeluarkan setelah usaha berjalan kurang lebih 1 tahun. Baiklah, untuk yang selanjutnya yakni zakat profesi atau zakat penghasilan. Nah, zakat profesi atau zakat penghasilan dikeluarkan ketika harta yang dimiliki sudah senilai dengan 750 kg beras ya, atau sudah senilai dengan 93,6 gram emas ya. Kemudian kadar zakatnya adalah sebanyak 2,5%. 2,5% dari. Untuk yang selanjutnya adalah zakat profesi atau zakat penghasilan. Nah, zakat profesi dikeluarkan ketika kita sudah memiliki harta ya, memiliki penghasilan yang senilai dengan 750 kg beras atau 93,6 gram emas. Nah, zakat yang dikeluarkan adalah sebanyak 2,5% dari gaji atau penghasilan tiap bulan. Nah, waktu mengeluarkan zakat profesi atau zakat penghasilan adalah setiap bulan ketika menerima gaji. Selanjutnya adalah zakat peternakan. Nah, zakat peternakan di sini ada 4 hewan ternak ya, ada kambing, sapi, kerbau, dan ayam. Sapi dan kerbau itu nanti sama nisabnya. Kemudian kita masuk dari yang pertama dulu, yaitu kambing. Nah, kambing kita wajib menzakati kambing ketika sudah memiliki kambing sebanyak 40 ekor. Jadi ketika sudah 40 ekor maka wajib dizakati. Untuk nanti penjelasan detailnya akan ada di slide selanjutnya. Kemudian yang kedua, zakat dari sapi atau kerbau adalah ketika sudah memiliki sapi atau kerbau sebanyak 30 ekor. Kemudian yang selanjutnya adalah zakat ayam ya. Ketika sudah memiliki hewan ternak ayam yang mana itu senilai dengan emas 93,6 gram, maka barulah wajib dizakati, yang mana zakatnya itu adalah sebanyak 2,5% dan dikeluarkan setiap kali panen. Untuk penjelasan dari zakat peternakan, untuk penjelasan dari zakat peternakan, kalian bisa lihat di buku paket PAI dan Budi Pekerti kelas 9 halaman 71. Nah, di situ ada penjelasannya, yakni ada hewan kambing atau domba 40 sampai 120, 1 ekor kambing atau domba umur 2 tahun. Kemudian dan seterusnya.
Untuk penjelasan lebih detail mengenai zakat peternakan, kalian bisa menyimak atau melihat di buku paket PAI kelas 9 halaman 71. Di situ ada penjelasannya zakat dari kambing atau domba, sapi atau kerbau, dan onta, yang mana nanti ada perhitungannya sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah hikmah dari zakat. Nah, hikmah itu artinya manfaat. Jadi ketika kita berzakat, maka banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Di antaranya, yang pertama, zakat itu merupakan penyempurna agama. Ya, yang kedua, zakat sebagai ladang pahala bagi kita semua yang mengeluarkannya. Kemudian yang ketiga, dengan berzakat, maka akan membangun diri menjadi pribadi yang lebih baik. Karena kita terlatih untuk memberikan harta kita kepada orang lain, memberikan sebagian harta kita kepada orang lain. Kemudian yang keempat, zakat sebagai tiket masuk ke surga. Yang kelima, mempererat tali persaudaraan antar sesama muslim. Yang keenam adalah zakat merupakan penambah harta. Yang ketujuh, zakat itu membantu orang-orang yang sedang dalam keadaan kesulitan dalam hal ekonomi. Yang kedelapan, zakat adalah fungsinya. Kemudian yang kedelapan, zakat berfungsi sebagai pembersih diri. Yang kesembilan, zakat akan mengurangi kecemburuan sosial Kemudian yang kesembilan, zakat mengurangi kecemburuan sosial. Dan yang terakhir adalah zakat merupakan sarana menghapus dosa. Yang terakhir, yakni perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah. Nah, perbedaannya ada 3 hal yang membedakan antara zakat, infak, dan sedekah. Yang pertama adalah status hukumnya. Nah, status hukum dari zakat, ya, yang pertama status hukum dari zakat adalah wajib. Kemudian infak dan sedekah hukumnya sunnah. Ini tentunya berbeda. Yang kedua, nisab atau ketentuan jumlahnya. Zakat dikeluarkan saat sudah mencapai nisab. Seperti tadi yang sudah disebutkan, misalkan zakat pertanian, maka nisabnya berapa tadi? Ya, betul, 750 gram. Ketika sudah mencapai 750 gram, maka hasil pertanian tersebut wajib dizakati. Itu artinya nisabnya. Kalau infak dan sedekah tidak ada ketentuan dan bisa dikeluarkan kapan saja, jadi bebas. Setiap hari mau bersedekah, setiap hari mau berinfak, boleh. Seperti itu. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah objek yang menerima. Nah, dari zakat tentunya kita tahu bahwa zakat harus diberikan kepada mustahik. Mustahik itu artinya apa? Mustahik artinya penerima zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Itu mustahik. Tapi kalau infak dan sedekah diberikan kepada semua orang boleh. Umum kepada siapa saja boleh. Ya, tidak 8 golongan yang termasuk mustahik yang sudah kemarin saya jelaskan. Jadi tidak harus 8 golongan itu, tapi secara umum boleh diberikan kepada siapa saja. Nah, itu adalah hal-hal yang membedakan antara zakat, infak, dan sedekah. Akhirnya, materi pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembelajaran yang akan datang. Semoga kita tetap sehat. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah bagi kita semuanya. Sekian dari saya mohon maaf apabila ada
kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.